Anda tahu tentang Geraha Family dulu boleh dibilang itu tempat jin buang anak. Nah sekarang begitu kita develop menjadi sesuatu yang seperti Anda sekarang, bahkan sekarang kalau di Geraha Family itu ya boleh dibilang orang sukses itu kalau sudah tinggal di Geraha Family. Bagi saya menjadi santri itu adalah suatu anugerah, nikmat yang tiada terkira. Itu yang membentuk jiwa dan kepribadian kita untuk bisa tumbuh tahan banting dalam segala medan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali pada kesempatan malam hari ini dengan saya Abdullah Hamid di Dunia Santri Podcast. Malam ini kita kehadiran tamu ya. Beliau seorang santri yang sekarang sudah merambah di dunia profesional. Namanya panggilannya biasanya Gus Rosyid Anwar. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Gimana kabarnya Gus? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Gus Rosyid ini sekarang sebagai GM ya, General Manager di PT Intiland Surabaya. Beliau ini adalah seorang santri. Oke, kita akan ikuti bagaimana pengalaman beliau dari mulai kehidupan ngaji di Sragen sampai Jogja dan sekarang. Assalamualaikum Gus. Waalaikumsalam. Gimana kabarnya? Alhamdulillah. Alhamdulillah baik ya. Jadi kemarin malam ceritanya kita nggak sengaja ketemu di salah satu hotel di Surabaya. Kemudian saya meminta waktunya untuk hadir pada kesempatan malam hari ini. Gus, mungkin bisa diceritakan sih bagaimana pengalaman-pengalaman jenengan dulu yang walaupun sekarang seorang profesional, tapi saya yakin dulu jenengan adalah seorang santri. Mungkin bisa diceritakan kok bisa santri bisa menjadi GM di salah satu perusahaan properti yang lumayan besar di Surabaya ini dan Indonesia ini, Gus. Iya. Ya itu mungkin karena garis tangan yang menggariskan ke situ ya. Oke. Sebenarnya kehidupan santri saya dimulai dari waktu Sragen. Kebetulan orang tua saya Bapak Kiai Haji Ahmad Qasim itu dulu aktivis Ansor. Sempat menjadi ketua Ansor di Kabupaten Sragen, kemudian aktif di dunia politik juga zaman Orde Baru, menjadi anggota DPRD Kabupaten Sragen dari Partai Persatuan Pembangunan, dari mewakili unsur dari Nahdlatul Ulama. Jadi waktu itu kan ada perwakilan dari organisasi P3 dan kebetulan ayah saya terpilih untuk menjadi anggota DPRD Kabupaten Sragen mewakili dari Nahdlatul Ulama. Jadi sejak kecil memang kita ditempa ya, karena menjadi aktivis non pemerintah zaman Orde Baru itu adalah sesuatu yang tidak mudah dan ya exciting juga gitu. Karena sangat menantang karena dari mulai tantangan dakwahnya itu mulai dari RT, RW, kemudian setiap gerakan itu dipantau oleh harus laporan Kuramil dan Babinsa. Betul. Bapak saya juga. Iya. Ya alhamdulillah. Jadi itu membentuk karakter, kemudian juga kebetulan orang tua saya sangat concern dengan pendidikan. Pokoknya KB kudu sekolah minimal S1. Jadi kita 4 bersaudara itu alhamdulillah Allah beri kemudahan untuk melanjutkan sampai jenjang S1. Untuk SMA-nya di Sragen? SMA di Sragen. Jadi dari SD sampai SMA di Sragen, yang ngaji di kebetulan orang tua punya jamaah dan masjid kecil di depan rumah itu. Jadi ya ngajinya ngaji langgar lah. Dilanggar. Kemudian melanjutkan kuliah di Jogja tahun 95 di Gajah Mada ya? Ya, kebetulan saya ngambil kuliah double ya, yaitu di Institut Sains dan Teknologi Akprin, ngambil jurusan Teknik Elektro. Kemudian juga di Universitas Gajah Mada di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik. FISIP ya, mengambil jurusan Administrasi Negara. Administrasi Negara. Ya, sekarang namanya Kebijakan Publik. Oh ya, Kebijakan Publik. Tapi bijak apa enggak itu pada publik? Ya. Terus pasca itu ketika di Jogja sempat mondok kan? Ya, kita mondok, justru
yang utama itu mondok, kemudian yang kuliah itu kan sambilan. Oke. Utama itu mondok, ingat itu ya. Kuliah hanya sambilan. Nah. Ya, jadi ya pagi sampai siang kita kuliah, kemudian malamnya kita mondok. Kebetulan mondok di Pondok Pesantren Inayatullah. Pondok Pesantren Inayatullah itu di Jogja ya? Ya, Jalan Munjali. Oh, Jalan Monumen Jogja kembali. Okay. Nah, kebetulan kan yainya itu seorang dosen di Universitas Ahmad Dahlan. Oke. Tapi beliau ahli di bidang fisika. Oke. Dan alumni Krapyak. Jadi beliau di situ ya atas perintah Mbah Ali Maksum waktu Ali itu. Maksum. Ya. Oke. Jadi kalau secara sanad gitu ya nyambung Mbah Ali Maksum lah ya. Oke. Dengan Krapyak juga. Ya banyak teman-teman karena di situ adalah kita awal-awal ya waktu itu, jadi lebih banyak santrinya itu adalah santri mahasiswa. Oke. Banyak dari teman-teman dari universitas-universitas terkenal yang dari Jogja itu yang memang punya gairah tentang pendidikan keagamaan itu mondok di situ. Tempat kita. Ya, jadi di situ ya digembleng betul ngaji, ya kuliah ya. Karena prinsipnya yai saya waktu itu dan sampai sekarang sampai sekarang saya tetap ngaji karena bikin ngaji online. Oke. Lewat saya sering live di YouTube itu. Di YouTube, di Facebook. Ngaji online dengan yai saya yang ada di Jogja supaya ada ikatan itu tetap tersambung itu. Tidak ada pembedaan antara ilmu agama dan ilmu umum. Pokoknya semuanya itu ilmu Allah. Gitu. Semuanya ilmu Allah. Jadi ya kamu mau belajar fisika, belajar matematika, belajar ilmu manajemen, belajar ilmu sosial politik, ya itu ilmunya Allah. Ilmunya Allah. Jadi sama nilainya dengan kamu ngaji Fathul Qorib, ngaji Fathul Mu'in dan sebagainya, Fathul Wahab gitu, sampai Ihya Ulumuddin itu sama aja nilainya, sama selama niat kalian itu, niat kamu itu ngaji mencari, mentadaburi dan mengeksplor ilmu-ilmunya Allah Subhanahu wa taala. Itu yang diwasiatkan sama Mbah Yai ya. Iya. Yang selalu digaungkan sama Mbah Yai ya. Iya. Tidak ada pemisahan dikotomi antara ilmu agama dan umum. Iya. Jadi semuanya juga ilmunya Allah. Semuanya ilmunya ilmu Allah. Kamu belajar apapun semuanya dalam rangka mempelajari ilmunya Allah. Jadi ya kita enjoy saja. Ya. Oke. Gus, pada waktu itu seingat jenengan belajar kitab apa saja selain diberikan wejangan-wejangan seperti itu? Walah, kalau kitab itu saya nggak terlalu ya, ngajinya itu kan karena ngaji mahasiswa itu ya ngaji sembarangan lah maksud saya. Yang jelas itu yang rutin itu mulai dari awal itu yang fikih mabadi itu, kemudian Fathul Qorib, kemudian Fathul Mu'in, kemudian Aqidatul Mukminin, Mau'izatul Mukminin, Tanqihul Qaul, dan kitab-kitab kajian yang kita kaji setiap Ramadan itu. Ya kalau nahwunya ya mulai dari Jurumiyah, kemudian Imriti, ada beberapa teman yang sudah sampai kepada Alfiyah. Ya, standarnya pondok lah. Standar pondok ya. Malam ya ngajinya ya. Malam. Dari jam malam habis maghrib sampai jam 10 sampai jam 11, kemudian habis subuh kita ngaji lagi. Quran. Ya, tafsir Quran. Quran. Jalalain. Ya. Oke, terus nongkrongnya ngopinya gimana itu ketika di pondok? Ya, karena kita mahasiswa maka kajiannya itu lebih banyak diskusi ya. Ada salah satu yang menarik ya, mata kuliah salah satu kajian yang kita create sendiri. Saya Kang Ulun itu yang awalnya meng-create namanya diskusi tentang Islam kontemporer gitu. Jadi kita diskusikan tentang isu-isu Islam saat itu gitu, misalnya tentang khilafah, tentang Islam kanan, radikalisme dan sebagainya. Iya, kalian kok nggak masuk ke khilafah dan Islam kanan? Padahal kan kalian kan dikelilingi oleh itu. Kenapa masih kuat? Pada waktu itu bacaan saya di SMA aja nyebut merek nggak apa-apa ya, Hidayatullah Sabili. Pada waktu itu, saya yakin apalagi kuliah di Jogja, bagaimana auranya? Kok masih bisa aman sampai sekarang di Nahdlatul Ulama dengan gelombang yang sebesar itu? Ya karena kita pondok pesantren itu
ngajinya itu. Walaupun kita akidah itu kita ngaji juga Aqidatul Lil Hasan Al-Banna. Kita kaji. Kemudian fikihnya juga fikih fatwa Al-Mu'asyir Yusuf Qaradawi. Ya, kontemporer. Kita fatwa kontemporer itu kita belajar juga itu. Ya, tapi di satu sisi juga tauhidnya kita tetap baca pakai Kifayatul Awam tingkat dasar, kemudian naik lagi dan Ahlus Sunnah wal Jamaah lah yang gitu. Jadi ya sekali lagi kalau konsepnya adalah mempelajari ilmu Allah, ya bagi kita sih nggak ada anunya ya, nggak ada pesan kita secara manhajnya sudah kuat ya sudah. Mau belajar ilmu apapun ya nggak masalah. Yang penting fondasinya sudah kuat, dan itu yang selalu ditekankan oleh yai saya waktu itu. Berarti di Jogja itu kan kuliahnya double, di Akprin ya, sama di UGM. Ya. Oke, setelah itu lulus semua dua-duanya. 2000? Saya 2001 kemudian memutuskan merantau ke Jakarta. Gimana ceritanya itu? Ya, karena ke Jakarta. Apakah benar kata-kata orang bahwa ibu kota lebih kejam daripada ibu tiri itu? Waktu itu. Kalau yang saya rasakan karena semangatnya tadi belajar ilmu Allah tadi ada satu motivasi ya. Saya itu belajar sudah di teknik sudah, kemudian di politik sudah. Ya ini tinggal ekonomi ini. Belajar ekonomi makanya. Kemudian ada kesempatan bagus ketika PPM di Jakarta yang di Jalan Menteng itu Patung Tani membuka kesempatan namanya Wijawiyata Manajemen, program khusus ngambil magister manajemen bagi fresh graduate. Dengan sistem beasiswa tapi beasiswa yang sifatnya soft loan ya. Jadi kita masuk kemudian membayar hanya dari misalnya waktu itu biaya kuliah kita itu sekitar hampir 30-an juta ya waktu itu, kita hanya membayar 55 juta saja. Kemudian sisanya dilunasi ketika kita sudah bekerja. Bentar, bayarnya 30 per semester. Bukan, ya kan kita satu program. Satu program itu 30. Tapi kita melalui wawancara, melalui tes dan sebagainya kita diberi semacam namanya beasiswa soft loan ya, pinjaman lunak lah. Kita hanya bayar 5 juta, kemudian kita menyelesaikan semua mata kuliah. 5 juta selesai mata kuliah. Kemudian bekerja baru melunasi. Berarti yang 25 juta. Ya. Sudah bisa lunas setelah berapa tahun itu? Saya 2000 lulus. 2002 lulus, 2005 sudah bisa melunasi. 2005. Ya, alhamdulillah. Dan metode belajarnya itu sungguh beda ya kalau di gimana PPM pengalamannya? Pengalamannya kita itu satu kelas itu tidak banyak, hanya sekitar 30. Kemudian dibentuk 5 kelompok. Jadi lebih banyak diskusinya, lebih banyak grup kelompok terus mengerjakan studi kasus. Teori hanya sedikit, kita lebih banyak studi kasus, dan studi kasusnya itu juga tentang di perusahaan-perusahaan yang real gitu loh, bukan hanya di wacana saja. Bukan hanya di wacana, misalnya studi kasus waktu itu ujian kita di marketing itu tentang General Motor. Kemudian tentang marketing Gillette Gold itu. Bagaimana dia itu bisa menguasai market dan seperti apa pada waktu itu Pak Hermawan Kertajaya sudah ramai apa belum pada waktu itu? Hermawan kelihatannya sudah ramai ya, maksudnya sudah ada ya, karena kita juga waktu belajar itu ke beliau mempelajari tentang yang apa 4P 3P itu ya. Jadi kita sudah belajar, sudah tahu value-nya di mana. Ya, value proposition-nya seperti apa, teknik bersaingnya seperti apa, kemudian bahkan sampai ke model-model kreatif destruction-nya yang sengaja merusak tapi secara kreatif yang bertujuan untuk meningkatkan value dari perusahaan gitu. Ya, marketing. Ya kayak gitulah. Menarik ya. Sekarang di Jakarta lagi menjamur dalam tanda kutip ya kuliah elit yang bayarannya mahal. Tapi saya nggak tahu, kemarin termasuk ketemu Gus Makros di Asidikiyah,
beliau itu pengen kuliah di salah satu tempat yang elit. Katanya foundernya itu juga yang punya bos perusahaan besar di rokok di Kudus, sama termasuk yang di Surabaya ini propertis yang saingannya Intiland itu katanya. Apakah Intiland juga punya unit seperti semacam universitas untuk itu atau murni di kalau Intiland punya namanya Yayasan Foundation Intiland. Dia bergerak dalam bidang sosial ya. CSR-nya di Intiland ya. Pendidikan salah satunya, karena Intiland pernah bekerjasama mendirikan namanya Sintesa, sekolah untuk perhotelan. Jadi kita terima anak-anak SMK, kemudian dilatih khusus untuk menjadi tenaga-tenaga expert di bidang perhotelan. Masih sampai sekarang? Masih sampai sekarang di Jogja. Di Jogja ya. Iya. Kok bisa tersesat di Intiland itu gimana ceritanya? Ini gara-gara ada di Jakarta tadi. Oh iya. Sebenarnya di Jakarta itu kalau membangun networking, membangun jaringan itu luar biasa ya. Kebetulan waktu itu saya kuliah di PPM itu dalam satu sesi itu kita satu kelas dengan orang-orang, ada direktur BI, ada pengusaha-pengusaha, dan salah satunya adalah Pak Zulkifli Hasan. Ya. Ketua PAN ya sekarang Ketua PAN dan Menteri Perdagangan. Oke. Dulu kebetulan saya sempat mendampingi beliau karena satu kelas diskusi pelajaran, kemudian ngobrol-ngobrol yang lain. Beberapa kali diajak beliau ke hotel untuk meeting tentang partai dan sebagainya. Kemudian mengikuti proses beliau sampai jadi anggota DPRD waktu itu. Anggota DPR waktu DPR itu. ya. DPR RI dari Lampung. Kemudian beliau menjadi sekjen sampai menjadi ketua sampai sekarang lah. Sekarang jadi menteri. Ya. Sempat mengundang beliau waktu beliau menjadi Menteri Kehutanan. Kebetulan Intiland bekerjasama dengan Universitas Erlangga, Fakultas Sains dan Teknologi. Nah, kebetulan istri saya ngajar di situ. Kerjasama mengelola satu kawasan, satu taman gitu, diberi nama Taman Husada Geraha Famili. Koleksi 1000 jenis lebih tanaman obat-obatan. Nah, ya, program kerjasama itu waktu itu kita undang Pak Zulkifli Hasan untuk meresmikan taman itu di Universitas Erlangga. Masih ya tamannya sampai sekarang ya? Sekarang masih ya? Bahkan berkembang, koleksi tanamannya bahkan lebih dari 1000 jenis sekarang. 1000 jenis ya? Iya. Oke, kembali lagi, kok bisa keterima atau tersesat di Intiland ini gimana? Ya sebenarnya saya itu di Jakarta kan 5 tahun ya. Berangkat itu harus sebelum subuh. Dari rumah, maksudnya setelah subuh harus segera berangkat. Kalau nggak macet. Kalau nggak macet sampai kantor itu capeknya bisa siang. Kalau sekali kita berangkatnya agak siangan, 5:30 gitu, sampai kantor udah jam 9, jam 10. Waktu itu habis di jalan. Pulang juga sudah harus larut malam baru sampai rumah. Ya saya pikir nggak produktif lah bagi saya. Nah, kemudian iseng-iseng apply lah. Pokoknya pengennya saya ke Surabaya lah. Karena kan kamu orang Sragen, munduknya di Jogja, merantaunya di Jakarta, kok kepengen ke Surabaya, itu gimana? Ya, Surabaya kota kedua terbesar ya, artinya peluang untuk tumbuh, berkembang, kemudian secara profesional bisa bertambah itu ya di Surabaya pilihannya lah. Masuk. Kemudian juga tingkat kemacetannya tidak separah. Jadi saya waktu ke Surabaya, kemudian interview di awal itu ketemu sama direkturnya di Surabaya gini, kok lancar sekali ya, nggak macet-macet sama. Oke lah. Akhirnya kebetulan salah satu konsultan dari PT Intiland Development ini dosen kita di PPM. Konsultan SDM-nya. Dan kebetulan waktu itu butuh orang yang ngurusi sumber daya manusia, human capitalnya. Jadi saya masuk ke sini sebenarnya sebagai Head of Human Capital Division. Oke. Tugasnya apa itu Head of Human Capital itu? Ya, dari mengembangkan sistem sumber daya manusia dan ngurusi yang aspek-aspek manusianya. Mulai dari sistem rekrutmen, seleksi, training and development, compensation, sampai kepada
retirement-nya gitu. Kayak pusdiklat lah kalau di nganu ya, pusat pendidik. Pusdiklat itu banyak bagian kecil dari sistem HR. Kecil ya. Ya, yang paling karena sekarang kan paradigmanya sudah bergerak menjadi human capital, bahwa manusia itu adalah bagian dari capital, dari modal. Betul. Jadi kalau modal itu ya harus tumbuh dan berkembang. Betul. Tidak Bukan hanya sebagai robot ya. Ya, bukan sebagai cost center lagi, tapi sebagai capital. Jadi dia akan bisa memberikan value added, nilai tambah, bahkan competitive advantage, keunggulan bersaing bagi perusahaan. Berarti manusianya juga harus di-upgrade. Ya, harus. Manusianya harus diberikan asupan ilmu yang bergizi. Iya. Oke. Bagaimana bisa beradaptasi, bagaimana bisa kalau bahasa sekarang agile ya. Jadi lebih siap terhadap segala tantangan yang ada dengan perubahan-perubahan yang semakin cepat. Turbulensi itu gitu. Jadi kehidupan yang dalam tanda kutip kalau bahasa Prof. Renal Kasal itu disrupsi. Ya. Kalau Prof saya itu mengatakan era kesemrawutan ya. Jadi semuanya ini era kesemrawutan hanya bisa dihadapi dengan semrawut juga. Tidak ada pola yang pasti. Yeah. Karena kepastian itu ya tidak pasti kan pasti gitu. Itu. Oke. Terus sudah mulai tahun berapa masuk ke Intiland itu? Saya di Intiland dari 2005. 2005. Oke. Saya masuk kuliah 2004. Jadi kan 2005 sudah kerja ya. Alhamdulillah. Sampai sekarang. Okay. Ya, dan ini Allah cara ngaturnya semuanya seperti ini ya. Kemudian 2006 itu istri saya diterima menjadi dosen di Universitas Airlangga. Alhamdulillah. Jadi bisa ngumpul di Surabaya. Oke. Alhamdulillah. Jadi istri beliau juga seorang dosen di UNER biologi ya. Iya. Nah, beliau di Intiland. Alhamdulillah di Surabaya semua. Doakan ya istri saya biar segera ke Surabaya. Amin. Ini yang belum ini kalau istri saya masih di Jepara. Dosen di sana. Oke, Gus, lanjut. Mungkin jenengan bisa cerita ya, jenengan yang punya background seorang santri yang sekarang bergelut di dunia profesional. Kira-kira menurut jenengan nilai-nilai apa sih yang bisa menjadikan tanda kutip modal yang lebih lah, value kalau bahasa kita tadi, daripada yang bukan santri, mungkin yang jenengan rasakan dan yang jenengan alami? Ya, satu hal ya, kalau pesantren dengan development sekarang kayak saya di perusahaan development itu ada kemiripan. Kalau saya perhatikan pesantren-pesantren itu dia awal-awal membangun di suatu lokasi yang mungkin jauh ya, atau boleh bilang tempat jin buang anak lah. Kemudian dari pesantren-pesantren itu dia menjadi semacam pusat untuk perubahan ya. Jadi orang tertarik datang, kemudian di situ terjadi dia menjadi magnet, center of magnet bagi orang-orang untuk datang, kemudian sekitarnya menjadi tumbuh. Demikian juga development itu ya seperti itu, bagaimana menciptakan sesuatu yang awalnya tanah-tanah itu nggak dikenal. Kalau di Intiland mungkin Anda tahu tentang Geraha Family dulu, boleh dibilang itu tempat jin buang anak. Nah sekarang begitu kita develop menjadi sesuatu yang seperti Anda sekarang, bahkan sekarang kalau di Geraha Family itu ya boleh dibilang orang sukses itu kalau sudah tinggal di Geraha Family. Jadi sudah ngomong bahwa alamatnya, jadi indikator kesuksesan usaha bisnismen seorang itu kalau dia tinggal di Geraha Family. Itu masuk bagian dari orang bisa dikatakan salah satu alat ukur gitu ya, instrumen. Ya, artinya dia bisa menjadi magnet untuk orang itu datang, kemudian terjadi perputaran ekonomi di situ, sehingga bahkan bisa menciptakan culture atau subculture yang baru di kawasan itu. Sama dengan pesantren seperti itu. Nah, itu yang menjadi salah satu, kalau orang-orang pesantren kan biasa awal-awal tuh namanya prihatin atau riyadhah lah, tirakat lah. Makan itu mungkin ya seadanya, sering puasa Senin Kemis dan malam sebagainya. Nah, ketika kita masuk ke development, misalnya saya ini, ketika awal-awal kita sedang melakukan ekspansi usaha, membangun kawasan industri di Jombang. Ya, kebetulan saya yang dipercaya untuk mulai membuka kawasan itu. Ya,
menjadi sesuatu yang tidak sulit karena saya pernah di pondok pesantren yang tirakat. Berarti kalau masuk ketemu dengan orang-orang di desa, pelosok desa, karena yang mau kita itu adalah kawasan daerah yang tidak terlalu subur dan itu lokasinya jauh di sisi utara Jombang. Jadi kita ketemu itu ya wes dengan orang enjoy saja, tidak terlalu ada ya ngopi, ngobrol, cangkruan sampai malam itu ya biasa aja, enjoy gitu. Untuk mencari informasi keberterimaannya terhadap ya. Artinya santri itu bisa mudah diterima di segala lapisan masyarakat, mau dari tingkat paling bawah masyarakat petani sampai ke profesional. Yang kedua juga istiqomah. Jadi, ya fleksibel ya, nomor satu ini nilai-nilai fleksibilitasnya ya. Yang kedua istiqomah dan yang paling penting itu daya tahan itu tadi, endurance. Kalau istiqomah betul. Kalau jadi santri itu ngaji itu ya harus istiqomah. Betul. Kalau nggak istiqomah ya nggak ada hasilnya. Wong saya itu sampai sekarang juga iso ngaji karena nggak istiqomah. Katanya al istiqomah khairun min alfi karomah kan gitu. Iya. Tapi yang berat ya itu endurance-nya itu. Ya makanya waktu itu satu guyonane gitu. Wis kowe gak apal Imriti, gak apal Alfiyah wis. Udah dadi kiai kowe. Wis dadi anu wae. Kerja di profesional yang sektor lain yang bisa dimasuki. Tidak harus semuanya jadi kiai maksudnya. Betul. Karena berarti pekerjaan Anda sekarang adalah kegagalan Anda yang tidak mampu untuk jadi kiai. Tapi beliau ini unik teman-teman. Jadi beliau ini seorang santri tapi menjadi salah satu GM lah ya di PT Intiland. Ini salah satu PT yang raksasa lah dalam bidang properti sini. Tapi untuk tirakat untuk membangun sebuah kawasan baru itu kan nggak mudah. Ya. Nah, bagaimana ya untuk kawasan itu terbentuk itu tidak hanya ketika kita datang kita punya uang terus masuk, nggak bisa. Jadi pertama ya kita harus masuk melalui kita lihat kawasannya seperti apa, sosiologi masyarakatnya seperti apa, kemudian kebijakan pemerintahannya seperti apa, hal-hal apa yang perlu dipersiapkan untuk kawasan itu bisa terbentuk gitu. Contoh gampangnya seperti kita juga Intiland punya kawasan industri di Mojokerto, namanya Ngoro Industri Persada, 500 hektar lebih. Dan itu menjadi center pertumbuhan ekonomi di Mojokerto. Kalau dilihat dulu kawasan itu adalah dengan PAD paling rendah. Sekarang dengan adanya kawasan industri itu menjadi daerah kawasan dengan PAD paling tinggi. Kemudian juga menjadi pusat pertumbuhan ekonomi di Mojokerto. Kita harapkan nanti akan seperti itu. Tapi memang harus dibarengi ya, karena industrialisasi tanpa dibarengi oleh menyiapkan masyarakatnya akan membawa dampak yang ekses negatifnya itu akan lebih banyak. Makanya peran santri, peran pondok pesantren itu menjadi krusial dalam ngomong masyarakat, menjaga masyarakat dan mengarahkan masyarakat supaya lebih bahwa memandang dunia itu ya tidak seperti seorang yang kapitalis itu ya, bahwa uang adalah segala-galanya. Ada dimensi lain yang bisa diraih, tidak hanya dengan indikator finansial saja. Tapi kan memang uang ya memang segalanya butuh uang. Walaupun uang bukan segalanya. Dan itu memang jadi tantangan tersendiri. Jadi kalau arek-arek yang kiri itu mengatakan beliau ini adalah dalam tanda kutip gak tega saya mengatakan kapitalis ya. Nah gitu. Nah bagaimana Anda mengandung stereotip seperti itu? Ya boleh saja kan setiap orang memandang seperti itu kan, kembali lagi pada diri kita sendiri kan, bagaimana kita itu menikmati itu, memanfaatkan itu.
Menikmati ya, bagaimana Iya. kita menikmati. Ya kalau saya menikmati sederhana, kalau di gedung kita di Intiland Tower itu kebetulan ada salah satu tenan namanya Kang Isom, Yai Isom itu. Ya kita bareng-bareng bikin pengajian di gedung kita. Setiap selapan sekali kita adakan khatmil Quran. Wow. Kemudian setiap Jumat, setiap Ramadan itu kita adakan kajian-kajian khusus. Tema-temanya kita pilih dari tentang kebutuhan bisnis, tentang tafsir, tentang sejarah. Salah satu yang pernah ngisi itu ya Gus Rektor itu Rizal Mumazik. Pernah ngisi? Iya. Oh rutin. iya. Kemudian juga adalah teman-teman di Aswaja Center NU Jawa Timur. Yang kebetulan saya itu ditaruh di Aswaja Center NU walaupun nggak bisa ngaji, jadi saya itu bingung. Iya. Minimal kan bisa ngundang yang kayak Aswaja Center kan? Iya, minimal bisa ngundang teman-teman di Aswaja Center untuk ngisi kajian-kajian yang di gedung kita gitu. Oke. Nah, dakwah untuk kelas menengah ke atas termasuk profesional ini kan menjadi tantangan tersendiri buat kita. Nah, jenengan sebagai seorang pelaku dan juga mungkin bisa diceritakan bagaimana sih trik untuk bisa masuk kelas menengah itu, dakwah kita sebagai seorang santri dan pesantren. Ya kalau pengalaman saya kelas menengah itu kan lebih rasional ya. Kemudian memandang agama itu ya dari nilai-nilai universalitasnya, tentang keadilan, keteraturan, kemanusiaan. Jadi awal-awal masuk ya kita angkat tema-tema itu yang bersifat universal. Dan itu bisa diterima gitu. Semua bisa diterima. Nah kendalanya memang ketika di kalangan profesional itu karena tidak punya background agama, pemahaman agama yang pas, itu ketika dia masuk ke satu pemahaman menjadi cenderung untuk fanatik ya. Karena ada semacam pemahaman metode penebusan. Jadi mbiyen iki aku gak kober ngaji dan ngerasa elek, saiki aku pengen ngaji, pengen dadi agama Islam yang kafat linnas gitu. Jadi ketok. Entah itu bajunya, entah itu jadi penampakannya lah, casingnya itu kelihatan sangat Islami, walaupun di dalamnya mungkin kosong gitu. Dan itu yang memang perlu kita berikan tantangan-tantangan yang perlu kita hadapi sendiri, khususnya di kalangan profesional itu memang perlu menjelaskan agama secara baik. Ya, nilai-nilai universalitas tentang kemanusiaan itu memang perlu kita angkat ya. Mungkin terakhir nggak terasa ya sudah waktunya 30 menit kan cepat sekali. Terakhir Gus, mungkin ada sesuatu hal yang ingin disampaikan pada teman-teman santri, bagaimana seorang santri juga bisa menjadi seorang profesional seperti jenengan di GM di salah satu perusahaan besar gitu. Mungkin motivasi atau apalah sepatah dua patah kata untuk para santri di Indonesia yang melihat podcast pada kesempatan malam hari ini. Apa ya? Bagi saya menjadi santri itu adalah suatu anugerah, nikmat yang tiada terkira. Itu yang membentuk jiwa dan kepribadian kita untuk bisa tumbuh tahan banting dalam segala medan. Artinya menjadi santri itu suatu keberuntungan. Competitive advance. Ya. Jadi yang tidak dimiliki oleh semua orang. Tidak setiap orang bisa menjadi santri. Ya gampangannya kalau saya di kuliah di PPM itu dari 30 orang peserta dari universitas terbaik di Indonesia, ya santri ya cuma saya. Masya Allah. Ya itu nilai lebihnya ya. Iya, nilai lebihnya. Dan ketika itu bisa memberikan values, nilai yang berbeda dengan yang distingsi yang berbeda dengan yang lain gitu. Oke. Terima kasih Gus. Jadi tetap semangat, bangga menjadi santri Nusantara. Ya. Jadi santri itu menjadi nilai lebih dan anugerah yang terindah dari Tuhan. Gitu ya Gus ya. Oke, terima kasih teman-teman. Demikian podcast kita dengan Gus Rosyid pada kesempatan malam hari ini. Nantikan podcast Dunia Santri di kesempatan yang akan datang. Saya Abdullah Amin. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.